Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Jelita. Saya dari Program Studi Pendidikan Teologi di Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus korupsi. Saya mengambil kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah di salah satu sekolah di Nusa Tenggara Timur. Silakan simak. Baik, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat serta negara. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah di salah satu sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, di mana dana BOS seharusnya untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti pembelian buku, perbaiki fasilitas sekolah, dan kegiatan pendidikan. Namun, dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, para siswa tidak mendapat fasilitas yang layak, proses pembelajaran terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menurun. Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga korupsi merusak nilai, moral, dan kepercayaan dalam masyarakat. Dan yang kedua, analisis korupsi yang saya ambil dalam nilai Pancasila. Jika dilihat dari nilai-nilai Pancasila, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, korupsi melanggar nilai kejujuran yang diajarkan oleh agama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, korupsi merugikan banyak orang dan tidak mencerminkan sikap keadilan. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia, korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu persatuan. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana korupsi menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam atau sebagai pemimpin. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena hanya menggantungkan pihak tertentu. Selain itu juga, korupsi menunjukkan kurangnya integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Refleksi pribadi saya terhadap kasus ini sebagai mahasiswa pendidikan teologi, saya menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan iman, di mana saya ingin menjadi pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, serta menghidupi nilai iman dalam setiap tindakan. Di mana juga saya mengambil tindakan nyata. Sebagai tindakan nyata, saya akan bersikap jujur, tidak melakukan kecurangan, dan menjadi teladan dalam kebaikan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi setiap masalah dalam korupsi. Mari kita mulai dari diri sendiri dan hidup lebih jujur lagi. Opini pribadi saya, kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah merupakan tindakan yang sangat merugikan, terutama bagi siswa yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga mencerminkan kurangnya kejujuran dan tanggung jawab. Saya berpendapat bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Jika hal ini terus terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan pendidikan dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk menjunjung tinggi kejujuran serta adanya pengawasan yang lebih ketat agar tindakan korupsi dapat dicegah. Saya juga percaya bahwa nilai-nilai Pancasila harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi semua.